Kelompok kelima, wa minhum man qala bil hululi wal ittihadi wa hum jahalatul mutasawwifah. Di antara sekte kelompok yang perlu diwaspadai adalah kelompok dari kalangan orang yang meyakini faham hulul dan ittihad. Ini nanti kalian yang di akhlak tasawuf mungkin akan ketemu. Akan dapat tugas membuat makalah tentang hulul, ittihad dan wahdatul wujud atau wihdatul wujud. Ada yang sudah pernah? Pernah ya? Hulul, ittihad, wahdatul wujud atau wihdatul wujud. Ada yang membaca wahdatul wujud, ada wihdatul wujud. Hulul ini dipelopori oleh Abu Mansur Al-Hallaj. Abu Mansur Al-Hallaj dengan keyakinan anal haknya. Kalau wahdatul wujud ini Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Ittihad ini dianggap Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami pelopornya. Tapi maaf, pemahaman penyandaran teori hulul, teori kepada Al-Hallaj, teori wahdatul wujud kepada Ibnul Arabi, teori tentang ittihad kepada Abu Yazid Al-Bustami, ini sebenarnya masih perlu dikoreksi lagi. Masih perlu dikoreksi lagi. Kenapa? Nanti di bawah Yai Syamsari menjelaskan tentang itu. Hulul itu apa? Hulul itu dari kata halla yahullu, maknanya masuk. Jadi Allah masuk ke sebagian atau ke seluruh tubuh dari manusia, sebagian dari tubuh manusia atau seluruh tubuh dari manusia. Menyatunya Allah dengan manusia, tapi Allah yang masuk. Atau manusia tertentu bisa masuk ke sebagian dari diri Allah. Intinya ngono kuwi hulul. Sebenarnya ketiga-tiganya hampir sama. Ittihad itu maknanya menyatu. Terjadinya penyatuan antara dua entitas. Entitas manusia dengan entitas Tuhan menyatu, itu ittihad. Wahdatul wujud itu adalah kesatuan wujud atau keesaan wujud. Satunya wujud. Maknanya hampir sama ini sebenarnya. Hanya beda istilah saja. Nah, disandar oleh sebagian. Kalau kalian nanti membuat makalah-makalah, biasanya caca gaya makalah itu ora tahu saka masadir asliyah. Gak tahu saka rujukan asli, gak tahu toh. Biasanya makalah wis pokoke enek sing ning internet kuwi di copy paste ngono ae. Sehingga kali anak-anak alumni perguruan tinggi pun rata-rata berpikiran seperti apa yang ditulis di makalah-makalah yang di copy tadi. Padahal itu rata-rata pemahaman yang salah dari sebagian dianggap apa yang disebutkan oleh ulama tadi, Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, kemudian Ibnul Arabi dengan wahdatul wujudnya, kemudian Abu Yazid dengan ittihadnya, itu dianggap monokui. Berarti pelopor teori tentang hulul adalah Al-Hallaj, pelopor teori tentang wahdatul wujud adalah Ibnul Arabi. Ketika di Indonesia menjadi manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar. Padahal maaf, nanti di bawah ada penjelasan. Bukan, sebenarnya beliau itu tidak mengajarkan itu. Meskipun teorinya agak mirip-mirip dengan istilah ini. Teorinya agak mirip-mirip dengan istilah ini. Tapi beliau tidak mengajarkan adanya penyatuan secara fisik. Secara fisik materi betul-betul menyatu, tidak. Jadi penyatuan dari kalangan ulama-ulama itu adalah secara maknawi, bukan secara materi. Wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, itu manunggal dari sisi maknawi. Bagaimana rasa manusia yang disambungkan dengan Allah
Sehingga ketika ketika manusia yang di hatinya sampai betul ke titik terdalam dari hatinya nyebut Allah, ini kan yang saat itu berzikir, yang saat itu adalah kehendak Allah. Jadi bukan berarti orangnya menyatu dengan Allah, hatinya menyatu dengan Allah, tidak begitu maknanya. Bingung nggak keterangan ini? Saya bingung. Oke, saya jelaskan. Dibaca dulu aja, nanti penjelasan berlanjut. Yaquluna innahu ta'ala al-wujudul mutlaq wa inna ghairahu la yattasifu bil wujudi aslan. Mereka mengatakan bahwa al-wujud al-mutlaq yang ada. Nanti kalian harus menjaga betul-betul menjaga bahasa. Kalian harus betul-betul menjaga bahasa. Kata wujud dalam bahasa Arab dengan kata wujud dalam bahasa Indonesia itu sudah sangat jauh beda maknanya. Kalau kalian memahami kata wujud dalam teori ini, dalam ilmu tauhid, ilmu teologi, dengan kata wujud dalam bahasa Indonesia, memahami loh ya. Pemahaman itu apa yang ada di dalam hati. Wujud dalam bahasa Indonesia artinya apa? Apa? Wujud. Wujud dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia loh ya. Wujud dari lemari ini. Bentuk. Nah, lebih jarang wujud dalam bahasa Indonesia adalah bentuk, iya kan? Kalau wujud dalam bahasa Arab maknanya adalah ada. Ada itu tidak harus membicarakan materinya. Iya kan? Kata ada tidak harus membicarakan materi. Kontak ini, kunci ini ketika ini berada di luar, saya pegang dan kalian bisa melihat, disebut apa istilahnya? Ini disebut nyata, real, zahir, ketok, ya toh? Nyata atau real atau zahir. Tapi ketika kunci ini saya masukkan saku, kalian kan tidak melihat bentuknya, tidak melihat materinya, tapi kalian yakin kunci itu masih ada. Maka ini istilah wujud. Ini pemahaman dari selain Abdul Hasan Al-Asy'ari memang bahwa wujud itu tidak membahas tentang bukan ainul dzat, bukan materinya. Wujud ini adalah sebuah kondisi di mana benda itu masih ada meskipun tidak terlihat oleh mata, itu wujud. Ada. Yes. Iki rada angel saiki. Tapi wis paham ya iki. Maka ketika kalian membahas ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu tauhid yang menyebut kata wujud Allah, jangan pernah difahami dengan kata wujud dalam bahasa Indonesia. Karena masih banyak kita. Allah itu wujud. Wujudnya Allah kayak apa ya? Itu akan jadi pertanyaan nanti. Wujud Allah itu seperti apa, Pak Guru? Bu Guru, wujud Allah itu seperti apa? Ya kan? Karena terpaku pada kata wujud dalam bahasa Indonesia. Iki kudu dipahami dhisik. Sudah clear di sini? Kita naik. Nah, Allah itu wujud mutlak. Yang ada secara mutlak itu adalah Allah. Menurut mereka loh ya, kelompok-kelompok yang menganggap hulul dan ittihad ini. Sedangkan selain Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat wujud, sifat ada gak enak. Secara mutlak selain Allah ini tidak ada secara hakikinya. Ini sudah di titik ini benar. Di titik ini benar. Kenapa? Karena pada saat kita nanti mati, apakah kita masih disebut ada? Jasad kita tidak ada. Maka wujud kita, wujud alam, wujud makhluk ini semuanya bukan wujud yang hakiki. Di titik ini memang keyakinannya seperti itu. Allah itu yang ada secara hakiki.
Di sini wujud mereka menganggap wujud mutlak itu adalah Allah. Selain Allah itu wujud yang tidak mutlak. Oke, di titik ini kita masih benar. Hatta idza qalu al-insanu mawjudun wa ma'nahu anna lahu ta'alluqan bil wujudil mutlak. Kemudian di sini mulai ini dianggap dikritisi oleh Hasyim Asy'ari sampai mereka mengatakan bahwa ketika dikatakan manusia itu ada, maka maknanya keberadaan atau adanya manusia ini ada kesambungan, ada korelasi dengan keberadaan Allah dalam arti mergo ning kono kuwi enek bagian-bagian dari Allah. Ada kesambungan dengan kewujudnya Allah. Berarti Allah masuk di sebagian dari diri manusia atau ada keseluruhan tubuh manusia. Dan ini termasuk di kalangan sebagian kejawen, sebagian ingkar sunnah. Allah itu ya hati kita itu, diri kita itu ya Allah itu. Sudah semakna dengan ini kan? Keberadaan manusia ini ya di diri manusia itulah Allah. Iki kelompok yang perlu diwaspadai. Kalau sampai kalian menemukan seperti ini, maka ini jelas salah. Waspada. Tapi bahayanya nanti Hasyim Asy'ari juga menjelaskan di bawah, bahayanya karena ini sebagian keilmuannya nyerempet, mirip-mirip dan memakai keilmuan ulama tasawuf, maka sebagian pelaku tasawuf, sebagian loh ya Hasyim Asy'ari menyatakan jahalatul mutasawwifah, pelaku tasawuf yang bodoh, pelaku tasawuf yang bodoh, yang mempunyai pemikiran seperti ini. Cah nom-nom, gung patek ngerti agama, kemudian belum begitu mendalami tentang tahapan-tahapan keilmuan di tasawuf, langsung mempelajari tasawuf sing dhuwur, terus akhirnya meyakini wahdatul wujud. Manunggale kawula Gusti ya Gusti Allah ya aku ya Gusti Allah. Nah ini yang salah. Meskipun kata-kata itu ada di kalangan ulama kita, tapi bukan begitu maknanya. Penjelasannya bukan begitu. Saya juga tak jelas nih, enggak teko. Terus, famaknahu annalahu ta'alluqun bil wujudil mutlak. Maka yang dimaksud ada korelasi itu antara manusia dengan Allah itu ada sambungan, ada gandengan. Wujudnya manusia ini ada titik-titik di wujud Allah secara mutlak. Wa huwa Allah Ta'ala. Terus qala al-allamah al-amiru fi hasyati Abdissalam wa huwa kufrun sharih. Kelompok ini kafir jelas, kafir yang nyata, kafir yang jelas. Wala hulula wala tihada, dan tidak ada dalam Islam teori tentang hulul, Allah masuk pada sebagian tubuh manusia atau keseluruhan tubuh manusia itu ada Allah, atau manusia bisa masuk ke sebagian tubuh Allah, sebagian diri Allah, manusia bisa masuk ke sana, tidak ada. Ittihad, penyatuan secara ragawi, secara jasad antara manusia dengan Allah itu menyatu, itu juga tidak ada dalam agama kita. Nah ini yang perlu dipahami ya Hasyim Asy'ari mengingatkan. Fa in waqa'a min akabiril auliya'i ma yuhimu dzalika uwila bima yunasibuhu kama yaqa'u minhum fi wahdatil wujud. Kalau ada ulama-ulama aulia yang memang keilmuannya mendalam, mengungkapkan kalimat-kalimat yang seperti itu, maka kita di sini ya Hasyim Asy'ari menyatakan kalimat mereka itu ditakwil,
Kita yang bodoh ini harus mentakwil, mengalihkan dari makna sebenarnya. Sebagaimana ditakwil dengan takwil yang sesuai. Sebagaimana yang terjadi di kalangan sebagian ulama tentang wahdatul wujud yang dijelaskan oleh Ibnul Arabi. Meskipun di sebagian kelompok Islam, kelompok Islam yang anti tasawuf menyatakan Ibnul Arabi ini sesat, kufur. Tapi di kita tidak. Ibnul Arabi ini ulama yang alim. Bahkan tidak menutup kemungkinan tentang aqaid khamsin, aqaid 50. Ada yang belum tahu aqaid 50 ya apa? Ada. Yang putri ada yang belum tahu aqaid 50? Belum pernah dengar. Sifat wajib Allah berapa? 20. Sifat mustahil 20. Sifat jaiz jumlahnya 41. Sifat wajib Nabi, sifat jaiz Nabi, jaiz 1. Sifat mustahil Nabi 4. Total 50. Tidak menutup kemungkinan aqaid khamsin ini juga bersumber kepada teori Ibnul Arabi yang disimpulkan oleh Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi. Kalau kalian pernah mengaji kitab Kifayatul Awam, pernah dengar kitabnya Kifayatul Awam? Di mukaddimah pengarang kitab Kifayatul Awam ini menyebutkan kalimat nahiyan nahwas Sanusi. Kitab ini mengikuti arah metode dari pemikiran Imam As-Sanusi. Di kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ada yang belum pernah dengar Asy'ariyah itu apa? Gak apa-apa nek sing gumruh Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu apa? Ada yang belum tahu? Belum tahu ya? Pengasas yang diakui sebagai pelopor Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah kelompok, sebuah firqah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sudah pernah dengar nama ini ya? Abul Hasan Al-Asy'ari. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari ini disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri tidak menyebutkan sifat wajib Allah ada 20 itu tidak. Jumlahnya tidak 20. Sifat mustahil Allah juga tidak 20. Jadi kemungkinan ada yang menyatakan bahwa yang menyusun aqaid 50 dengan wujud, tidak, bakok dan seterusnya itu Imam As-Sanusi. Indikasi loh ya, saya belum memastikan. Indikasi bahwa itu pemikiran Imam As-Sanusi, salah satunya di kitab Kifayatul Awam tadi di mukaddimah disebutkan nahiyan nahwas Sanusi, dan salah satu yang susunan wujud tidak bakok lengkap itu ada di Kifayatul Awam, persis seperti yang kita pahami. Ini jarang krungu ya, Bu. Oh sampean rumroh sapa ya sing nyusun wujud kita bakal mukalawat ini ya benar sih sampean goleki gak ketemu. Golek ana takokno dosenmu. Takokno dosen, kalau ketemu dosen teologi atau dosen ilmu kalam nanti tanyakan siapa yang menyusun susunan urutan wujud kita bakal seterusnya. Tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu. Kiai-kiai yo mergo pokoke ngaji ngono ae. Nek ora tahu debat karo wong ngono-ngono kae. Jadi barokah debat salah satunya saya tahu seperti ini ketika karena berdebat akhirnya menelusuri. Alah ketemune ning kene. Lanjut. Jadi di sini ya Ismail Asari menggarisbawahi mengingatkan bahwa ketika
dari kalangan ulama-ulama kita yang diakui dan memang betul-betul diakui keulamaannya, mengungkapkan kalimat yang mengarah ke makna wahdatul wujud, mengarah ke makna hulul atau menyatunya sebagian masuknya sebab Allah ke tubuh manusia atau manusia ke tubuh Allah ini, maka kita harus mentakwil, mengalihkan makna dari makna sebenarnya. Artinya bukan berarti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal menyebut dirinya melihat Allah sekian kali. Kemudian kalau saya ketemu yang ke-100 kalinya, saya akan bertanya, melihat di situ bukan melihat secara fisik, maka kita harus mentakwil. Kita harus mentakwil, mengalihkan dari mana sebenarnya. Ini petunjuk dari Yai Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ada kiai-kiai ulama-ulama yang menjelaskan tentang wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, maka kita harus mengalihkan dari makna sebenarnya, bukan menyatu secara fisik, bukan persatuan entitas Allah dengan entitas manusia. Jadi ini yang digarisbawahi oleh Yai Hasyim Asy'ari untuk kita. Jadi kita tidak meyakini seperti mereka dan tidak menyalahkan. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang mengambil makna zahir saja. Makna zahir itu apa? Makna dari apa yang tersurat, arti harfiah secara tekstual. Mereka ketika membaca keterangan ulama ya sudah diputus seperti itu, sehingga begitu saja mengatakan Imam Ibnul Arabi kafir, Al-Halaj kafir, Syekh Siti Jenar kafir, murtad. Kenapa? Karena mengungkapkan kalimat yang kesannya menyebut sebagai wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Saya tidak menjelaskan tentang wahdatul wujudnya lah ya. Dijelasnya enggak teko, aku dhewe ora paham. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana kata-kata sebagian ulama, ma fil jubah illallah. Yang ada di dalam jubah ini tidak lain kecuali Allah. Ini kata-kata wahdatul wujud itu sendiri, Imam Ibnul Arabi. Kalau Al-Halaj anal haq, saya adalah Al-Haq, Allah yang hak. Ini Al-Halaj. Berarti kalau seperti ini jangan diartikan oh berarti sing ning jero jubah kuwi ngaku dhek Allah. Kisah tentang Syekh Siti Jenar, wallahu alam apakah itu benar atau salah, wallahu alam ya. Di film Ali Songo kan ketika ditanyai Sunan Kalijogo terus muni sing lemah Siti Jenar ora ana, sing ana Allah. Waktu digoleki Allah, iki sing ana du Allah, sing ana lemah abang atau Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Karena beliau berdakwah di desa Lemah Abang. Lemah itu Siti, Abang itu Jenar. Syekh Siti Jenar. Ini yang perlu ditegaskan. Kalau kalian mendengar ulama-ulama yang mengungkap kalimat tentang itu harus ditakwil dari makna sebenarnya.